Santapan Harian Selasa 9 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-14, ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kebajikan telah Kau lakukan kepada kami ya Kristus, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebijaksanaan dan pengetahuan-Mu yang baik, sebab kami percaya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sahabat Santapan Harian, kita tahu istilah membeli kucing dalam karung, yang artinya adalah orang tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Apakah dia akan mendapatkan kucing kuning atau hitam, jinak atau galak? Sama sekali tidak tahu. Lebih luas, ungkapan ini tidak hanya bicara tentang kehati-hatian dalam membeli sesuatu, tetapi juga dalam menentukan pilihan. Sebelum memilih sesuatu, kita mesti tahu dahulu konsekuensi dari pilihan itu. Yesus menegaskan hal itu. Ada orang banyak yang mengikuti Yesus. Hal itu tidak membuat Yesus menjadi berbangga hati ataupun serta-merta merasa senang. Justru, Yesus mengingatkan mereka akan konsekuensi mengikut Dia. Mereka harus meninggalkan segalanya dan siap untuk menderita. Yesus mengatakan hal itu bukan untuk menakut-nakuti mereka, melainkan menunjukkan konsekuensi menjadi pengikutnya. Ada jalan pengosongan diri dan penderitaan yang harus ditempuh oleh Yesus dan para pengikutnya. Maka Yesus mengingatkan mereka untuk menimbang-nimbang dahulu supaya tidak menyesal, lalu berhenti di tengah perjalanan. Sebab kalau tidak didahului pertimbangan yang matang, semua hanya akan sia-sia belaka.
seperti garam yang tawar, tidak lagi berguna. Inilah pentingnya pembelajaran atau katekisasi dalam kehidupan bergereja. Sebelum seseorang dibaptis, dia harus belajar dahulu tentang kekristenan dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Demikian pula bagi yang akan sidi atau pengakuan iman di gereja-gereja yang mengharuskannya bagi orang yang telah dibaptis ketika masih kanak-kanak. Semua itu dilakukan untuk menyiapkan orang supaya ketika dia dibaptis ataupun sidi, mengaku percaya kepada Kristus, dia melakukannya secara sadar terhadap segala konsekuensi dan tanggung jawabnya, bukan dilandasi oleh motivasi lain di luar Kristus. Untuk menjadi Kristen, mesti belajar dahulu supaya mendapatkan pengetahuan. Setelah tahu, lalu mengambil keputusan secara mandiri dan dewasa. Kemudian, siap dengan segala hal yang mungkin terjadi dalam hidupnya sebagai seorang pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Komitmen kepadamu, ya Kristus, adalah panggilan hidup kami setiap hari. Di dalam nama-Mu Yesus yang terus meneguhkan dan menguatkan hati kami. Amin.